Oke, lanjut Mas Ansori. Oke, terima kasih. Maaf ya Pak, Pak Diki, Bu Sukma, kita lanjut lagi ya. Nah, dari sini kalau sudah selesai di bagian pembelian, itu kita bisa tentukan dia masuknya ke kredit atau ke kas gitu kan, cash. Kalau saya kredit itu kita bisa atur berapa lama, misalnya di sini 30 hari. Maka di sini akan otomatis dia menyesuaikan sampai kapan kita akan membayar hutang itu. Nah, setelah kita cek sudah benar, ini kuantitinya kan tadi bagian gudang minta 10, tapi karena bagian order hanya meng-ACC 8, jadi kita hanya melakukan pembelian sebesar 8. Oke Pak, status yang duanya itu Pak gimana Pak di situ Pak? Gimana Pak? Kalau status duanya Pak, kita bisa cek sebenarnya. Ya, maksudnya sisanya itu gantungnya gimana gitu maksudnya? Posisinya di Oke. Kita kenapa maksudnya duanya itu gantungnya di close apa di gantung? Ya, sisa yang permintaannya itu dulu ya kita. Nah, kalau sana tadi kan sudah sempat dilihat kalau di permintaan pembelian seperti ini Pak. Jadi kuantiti yang diminta 10, yang diorder 8. Nah, yang 2 ini tergantung nanti mau dilanjutkan lagi bagian purchasing atau ditolak. Kalau ditolak nanti kita bisa ditutup, jadinya nanti di reject di sini Pak, 2. Oh gitu ya. Iya, jadi bisa terlihat. Jadi ada hubungan nanti antara purchasing sama bagian gudang. Iya. Oke. Nanti bisa kasih kita ini ya, status bisa kita reject atau kita apalah di situ Pak yang dua bisa, ini. Bisa Biar nanti nggak bagian purchasing. Iya, tapi kalau seandainya ke depannya mau dipakai lagi, jangan ditutup dulu Pak. Jadi lebih baik di nge-reject yang duanya gimana Pak? Nge-reject yang duanya tadi gimana? Ya, maksudnya statusnya Oke, di bagian sini. Nah, kalau seandainya tadi misal yang 2 tadi tidak dilanjutkan nih Pak, itu tinggal ditutup berarti di bagian permintaan pembelian. Jadi gudang yang bagian ini, bagian memberikan keputusan. Oke, jadi katanya gini Pak. Jadi tinggal ditutup saja di bagian sini. Akan otomatis duanya reject. Sudah Pak, sudah di reject Pak. Oh, sip. Oke Pak. Jadi otomatis sudah di reject seperti itu. Kalau permintaan pembelian misalnya 10 terus kita beli 10, berarti itu otomatis dia langsung close ya. Kita nggak perlu klik tutup lagi. Nggak usah Pak, jadi otomatis dia karena kan kuantitinya sama dengan yang di order. Yang perlu ditutup kalau dia nggak ada yang gantung aja ya. Iya, kalau seandainya tidak dilanjutkan bagian purchasing itu kita tutup langsung. Itu bagian gudang nanti yang menutup. Ada lagi pertanyaan untuk bagian yang pembelian, Pak? Oke, jelas ya. Nah, yang tadi itu kita bisa cek, Pak, untuk bagian pembelian tadi, kan tadi terminnya kredit kan, itu kita bisa cek di bagian hutang. Di bagian sini, di kas, itu kita bisa cek hutangnya berapa. Akan terlihat hutangnya sebesar 256, seperti ini. Kalau misalnya kita lihat secara total. Oke. Untuk penjualannya nih Pak, kalau bagian Pak Diki penjualnya ada yang bagian sales, ada bagian dari bagian penjualan juga ya Pak? Gimana Pak? Bisa diulang Pak? Nggak jelas Pak. Untuk perusahaan Pak Diki, untuk penjualannya itu ada yang bagian canvassing di sales, ada juga yang langsung ke apa namanya langsung seperti itu ya di bagian penjualan. Ya kita ada TO, ada canvassing Pak. Oh gitu. Nah, ya. Kita ada TO, ada canvassing. Ini jadi ada yang pakai order, ada yang langsung Pak, direct. Oke, ini saya tunjukkan yang direct ya Pak. Yang canvassing nanti ditunjukkan sama Pak Wahyu ya. Nah, kalau untuk penjualan kita di sini di bagian penjualan sama Pak, itu juga ada sama seperti pembelian tadi bisa melewati penawaran penjualan, order penjualan atau pengiriman atau bisa langsung ke penjualan. Seperti itu. Nah, kayaknya kita nggak pakai penawaran penjualan. Berarti langsung penawaran ya, Pak? penjualnya itu nggak ada Pak.
kayak apa kan penawaran pinjaman itu kayak ngajuin proposal Quotation, gitu, quotation. quotation gitu kan. Iya. Nah, kita enggak. Kita Kita langsung, bisa terima order. kita langsung Bisa. Pak on the spot di situ Pak. Ya, Oh gitu ya ya ya. Ketemu Berarti customer bisa. langsung kita nego di situ berapa ininya. ada juga yang order, jadi tapi tanpa quotation Pak. Jadi orang order, Mm-mm. artinya dia order nih untuk dikirim minggu depan. Ya. Nah dia pesan hari ini dikirim depan tuh order kita bilang. Tapi ada Oh. juga yang langsung. Jadi Oke. salesnya ke toko, langsung dia naruh barang langsung dibayar atau ada tempo lah. Oke, untuk Gitu. yang itu nanti bisa langsung dijelaskan sama Pak Wahyu ya Pak. Kalau saya di sini langsung menjelaskan yang penjualan secara langsung saja Pak. Jadi kalau penjualan secara langsung kita masuk ke menu penjualan ini. Bisa ada order kejualan. Iya, nggak pakai, kita nggak pakai penawaran. Ya. Oke, tema baru. Kan dia beli dulu. Nah, Udah punya barang, bisa cari di sini. Misal di sini kita cari toko Jaja. Misal. Pak, customer itu inputnya manual atau master, Pak? Maksudnya inputnya satu-satu ketika terjadi transaksi atau di master customer gitu? Di master Pak, di Mitra Bisnis di sebelah sini. Oh ya tadi ya. Iya, yang tadi itu. Yang tadi kita bisa juga mengatur berapa Ya. level harganya dia. Ya, dia ada alamat tapi nggak bisa pakai apa? Ya, Google Map Pak ya, nggak bisa pakai gitu ya. Kalau Google Maps nanti lanjut ke bagiannya Pak Wahyu Pak. Jadi kalau saya sales order itu bisa kelihatan juga di Maps-nya bagian sales, kelihatan juga. Jadi kalau saya contohkan seperti ini Pak di bagian sini. Sebentar ya. Seperti ini kalau peta lokasinya untuk outlet yang kita punya, customer kita. Oh, yang saya di tag ke lokasi tersebut gitu. Iya, nanti salesnya yang nge-tag, terus kita langsung kelihatan, langsung ke update kayak gini, Pak. Nah, ini yang merah-merah ini toko-toko yang kita, misal toko Jaja, nah di sini kelihatan kan? Yang merah itu itunya tempat customernya. Iya, ini yang tadi toko Jaja yang akan kita jual. Jadi nanti ketika salesnya Bapak itu datang ke toko Jaja itu bisa langsung check in, langsung bisa terlihat di sini, Pak. Jadi kita bisa sesuaikan dia datang beneran apa enggak. Gitu. Dan ketika sales ada toko baru, dia bisa daftarnya lewat HP-nya, nanti akan muncul juga di sini untuk toko baru. Jadi Bapak nggak perlu daftarin lagi by ini, jadi salesnya yang daftarin tokonya akan otomatis masuk ke dalam peta ini. Seperti itu. Ada lagi nih tanya kan? Udah lanjut. Ya, Lanjut ya. Pak. Jualan Pak. Penjualan, tunggu sebentar ya. Nah, tadi saya contohkan untuk penjualan yang langsung ya Pak. Jadi penjualan ini langsung dari bagian penjualan dan ke customer. Tema baru. Jaja. Oke. Misal yang diorder sama toko Jaja itu instan. Oke. Seperti ini. Oh iya Pak. Pak ini kan tampilan web Pak ya. Kalau tampilan di HP atau tabnya kayak gimana? Gini juga?
Enggak Pak, dia berbeda. Nanti akan kita tunjukkan ya Pak. Oh, Nah, kalau dari sini untuk penjualan itu Bapak bisa untuk mengatur gudang mana yang akan diambil. Misal kalau seandainya gudangnya diganti, itu bisa kita cari di sini. Mau gudang mana, misalnya di gudang Mataram ya Pak, bisa kita update. Jadi penjualannya diambil dari gudang Mataram, seperti itu. Dan kalau seandainya di gudang Mataram itu kosong, itu akan terlihat di sini stoknya kosong. oke. Berarti kita naruhnya di gudang Malang. Nah, ini bisa stok cukup. Bisa terlihat juga kalau seandainya stoknya memang mencukupi. Ini termnya juga bisa kita atur. Salesnya juga bisa kita lihat. Bisa disimpan. Kalau jual untuk pajak ini, total penjualan. Kali mereka nggak ada lawannya, ya lawannya maksudnya. kita kalau yang spesifik, Iya. itu pasti lapor. Iya kan, kalau kita kan bingung kan kalau ini. Itu yang saya bingung lagi disuruh orang pajak ini. Oke, mungkin akan dilanjutkan sama Pak Ahyu Pak untuk bagian yang sales mobile-nya. Silakan Pak Ahyu. Kalau ini kan kalau terjadi penjualan nih Pak. berarti Gimana, Pak? stok, ini kan terjadi penjualan. Berarti kan kita berkurang. Itu dia langsung potong stok nggak Pak? Oh, langsung Pak. Jadi kalau stoknya bisa kita cek di sini, lihat stok. Dia akan otomatis mengurangi setiap transaksi yang ada. Seperti ini. Nanti tanya akan langsung terlihat. Misal, ini juga bisa difilter juga Pak. Filternya juga bisa by grupnya tadi yang saya bilang. Dia kalau saya mie instan itu bisa diambil. Kita juga bisa lihat HPP-nya di sini. Kondisi max minimalnya juga bisa dilihat. Kita centang. Jadi setiap transaksi yang ada pembelian ataupun penjualan, meskipun itu sales Pak, kalau saya dia udah jual. Itu pada saat kapan Pak? Pada saat terjadi penjualan Pak. Ya. Penjualan itu terjadi. Masih penjual itu pada saat si salesnya confirm gitu ya. Dia update, ya. Dia klik update, langsung dia motong. Iya, jadi nanti kalau seandainya salesnya udah jual nih Pak, barangnya udah kejual nih, salesnya bakal update. Nah itu bakal Bapak download di sini di sistem. Kalau salesnya sudah kembali? Kalau Bapaknya sudah enggak, ketika salesnya sudah jual di toko itu, nanti akan diupdate sama salesnya, akan otomatis mengurangi stok kita gitu. Jadi akan kan dia kan langsung input di HP nih Pak misalnya. Dia input di HP, tapi ketika dia klik update, walaupun masih toko, iya, langsung mengurangi stoknya. Jadi seperti itu. Kalau bisa Pak yang penjualan ini tampilin aja versi ininya, versi apa namanya, mobilenya. Mobilnya, oke. Ya, karena kan nggak mungkin dipakai di kantor Pak, jadi dipakainya di sales ya. Oh siap. Oke. Baik, silakan Pak Wahyu. Bisa di stop share dulu. Baik. Ini saya share back-end-nya dulu, settingnya. Untuk setting di salesnya nanti, misalkan kanvas kan bawa barang masing-masing. Nah, itu nanti dibuatkan dulu gudang kanvasnya. Nanti kalau udah dibuat gudang kanvasnya sama kasnya juga, nanti tinggal disetting di sininya. Nah, misalkan saya pakai gudang satu aja ini. Misalkan ini udah dibuat gudang kanvasnya, cabangnya juga, terus kasnya ada kas kanvas untuk sales Wahyu ini. Nah, ini kalau udah selesai, kita bisa langsung cek di sini, di apps-nya. Ini saya share untuk apps-nya. Apa sudah tampil layar saya? Ya. Oke. Ini saya buka app sales-nya yang namanya Bicode Sales Order. Nah, ini untuk tampilan dashboard-nya.
Kalau sudah ada outlet, itu bisa kita cek di sini, cari outlet. Ini bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan mapnya. Ini ada toko jajah. Kalau diperkecil lagi nanti muncul juga yang lainnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini saya kembali. Kalau misalkan udah nyampe di toko jajah, nanti tinggal check in. Langsung muncul di sini. Nah, ini check in. Nah, misalkan di toko jajah ini, si salesnya hanya melakukan taking order. Atau salesnya jualan. Nah, ini kalau jualan misalkan ke toko jajah, ini di input, nah ini di klik tambah, masukkan nama produknya, misalkan Indomie, nah, ini belinya berapa, misalkan 10. Ada lagi misalkan Indomie goreng, ini 15. Misalkan udah selesai, tinggal diklik di sini. Ini nota manualnya kosongnya aja. Nah, ini pembayarannya bisa dipilih. Mau tunai atau kredit. Kalau kredit nanti ada temponya. Misalkan kredit, ini simpan. Ini otomatis muncul di sini. Ini keterangannya belum diupload. Nanti kalau udah jamnya akan terupload dengan sendirinya. Nah, ini saya cekkan di sini. Di sini ada log activity. Nah, ini ada keterangannya. Check in, sama penjualan. Lalu bisa juga lihat stok. Lihat stok ini bisa pakai nama. Tinggal input depannya aja, ini muncul semua. Misalkan cek pakai kode juga bisa. Lalu ini untuk laporan-laporannya. Ini yang bisa dicetak sama salesnya. Ada berita acara setoran, sama rekap penjualan. Lalu ini settingnya. Ini auto uploadnya kalau dinyalakan, nah itu nanti bisa milih. Misalkan mobile data, tiap berapa menit. Kalau takut datanya habis, bisa wifi only aja, 15 menit sekali. Kayak gini. Lalu ini ada setting-settingnya, dan ini dipastikan cabangnya udah sesuai, gudangnya sama nama salesnya. Berarti nota-nota tadi bisa di print dong Pak ya pas sampai di kantor. Bisa dicetak Pak. Yang nyetak admin ya. Nanti misalkan salesnya mau nyetak di lapangan juga bisa. Nanti pakai printer Bluetooth. Di kantor aja misalnya. Kan dia kalau di lapangan kan nggak apa-apa ya, dia kan input ini. Nah, cuman notanya nanti di printnya di kantor bisa nggak Pak? Bisa, kalau misalkan nyetaknya di kantor aja. Masuk ke admin nggak Pak? Di back office nggak? Iya, nyambung Pak ke back office-nya. Berarti nggak mesti salesnya yang nge-print kan maksudnya? Misalkan salesnya nggak pakai bawa printer, nanti dicetak di kantor, dikirim ke outletnya juga bisa. Nah, Pak, itu kan ada jumlah order, maksudnya apa? Gimana Pak? Yang tadi Pak, kan ada jumlah order, itu maksudnya apa itu? Oh ini kalau ini Pak, input order nanti muncul di sini. Iya, misalkan ada input order berapa outlet, gitu. langsung muncul nanti Pak totalnya. Ini cuman saya nggak bisa ngeklik order, ketutup zoom-nya ini. Ini total penjualannya yang muncul. Jumlah order itu isinya apa? Kalau dia mesen.
Kalau ada outlet yang pesen Pak, tapi barangnya masih nunggu nanti. Kalau yang penjualan ini kan langsung keluar barangnya yang dibawa sama sales canvasnya tadi. Ya, ke tempat tadi dulu, jangan ke sini dulu. Ya, itu kan jumlah order. Iya. Itu kan misalnya dia ke toko nih. Berarti dia nggak usah input jumlah order. Dia langsung jumlah sales saja. Kalau Dia nggak bawa jumlah barang, sales. inputnya di order ini Pak. Maksudnya yang dimaksud jumlah order itu apa gitu Pak maksudnya Pak? Ini Pak nominalnya nanti. Ini cuma Nominal saya apa? ada nominal rupiah ordernya. Cuman ini saya nggak bisa ngeklik aja Pak ini di sini. Kalau itu kan ada jumlah order, ada total order Pak. Yang ini ditanya itu kan jumlah ordernya itu maksudnya apa Pak? Oh jumlah order ini ininya Pak apa? Total order ke tokonya. Oh berarti toko misalnya toko Jaja tadi ada berapa jumlah ordernya gitu? Iya, gitu, ada Pak? berapa jumlah ordernya, Kan, ada berapa bentar, jumlah sale-nya. Pak, ini kan kita bicara canvassing nih. Iya. Berarti kan dia nggak order, misalnya dia nggak order nih. Salesnya langsung datang ke toko. Bawa barang apa? Bawa barang dong. Kan canvassing. Iya. Kan dia datang ke toko. Sampai toko, dia tanya, mau ada barang udah kosong belum, mau beli nggak? Terus orang tokonya bilang oke, dia mau beli Indomie 10 dus. Berarti itu nggak masuk ke jumlah order gitu maksudnya. Sesuai inputnya Pak, nanti kalau salesnya sedang bawa Indomie 10 dus tadi langsung dikeluarkan, nanti inputnya di penjualan, jadi nanti munculnya di jumlah sale. Ya, jadi jumlah ordernya nggak usah diinput gitu kan? Nggak perlu. Oke, nah maksudnya ke jumlah sales. Tadi pasangan saya Bapak input sales itu ada beberapa, Pak. Itu keluarnya cuma satu, Pak, jumlah sales. Yang di mananya, Pak? Oh, ini. Jumlah sales. Ini ya, jumlah sales ini jumlah invoice-nya, Pak. Invoice ke toko. Oh, bukan jumlah barangnya. Bukan. Oh. Kalau jumlah barangnya ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya dia jual Indomie, dia jual teh botol, dia jual kecap, dia jual minyak, tapi dalam satu invoice itu dihitungnya satu sel. Iya, satu sel. Oh. Ini saya coba transaksi penjualan lagi. Ya, jadi satu transaksi maksudnya. Oke. Kalau mau dihitung sebagai 5 ini kan muncul gini Pak. Nanti nggak penting istilah-istilahnya dia agak itu. Oke. Ya udah. Itu kan ada keterangan belum diupload. Iya. Jadi kalau pas salesnya mau upload, dia tinggal klik aja. Iya, tinggal klik upload aja Pak. Di sini ada tombol uploadnya. Tombol apa Pak? Kunjungannya. Ya Pak. Jumlah call itu kunjungannya. Iya, ini check in-nya, Pak. Check in dalam sehari. Check in dalam sehari. Dengar tadi Pak, saya bingung. Coba toko Jaja tanggal 21 dia check in lagi. Maksudnya gimana? Ini check in lagi Pak gini. Bentar. Oh, berarti dia check in sehari kali. Ini kerjaan. Ini buat contoh aja sih Pak yang ini. Nah, ini yang muncul 4 ini yang belum diupload Pak. Ya maksud saya, dia check in, terus check in lagi. Check out-nya mana Pak? Check out-nya enggak ada Pak, hanya check in aja. Oh. Jadi nanti bisa check in datang atau check in waktu keluar. Nah, waktu setelah dia selesai dari toko itu kan dia harusnya check out tuh. Iya. Nah, di situ ada nggak di Bapak itu? Cuman di sini belum ada. Jadi nanti misalkan habis nyampe di toko Jaja check in, nanti input penjualan, misalkan mau lanjut ke outlet selanjutnya bisa klik check in lagi. Nanti kan di sini nanti. Nanti dari durasi dia check in A, check in B, dia cuma check in aja. Jadi dia nggak pernah ikut lah intinya gitu kan? Iya. Ini kalau ada toko lain bisa check in, misalkan ini
lagi nggak ada internet. Ini bisa dicari, misalkan Nah, kalau dia misalnya nggak ada internet, Pak, dia masih bisa tetap pakai ini nggak? Transaksinya masih bisa nggak, Pak? Transaksinya masih bisa nggak di mobile ini? transaksinya masih bisa, Masih bisa. masih bisa. Cuman yang nggak bisa dia ngupload aja ya. Iya, masih disimpan di device-nya nanti. Ini kan Nah, tadi tapi ada secara ini penjualan, check-in ke toko Anin nanti langsung muncul juga nih. termasuk check-in-nya dia masih bisa, Pak? Masih bisa. Bisa ya. Record semua ya Pak, maksudnya Pak ya? Iya, Walaupun nanti kalau udah nyala datanya langsung ke upload nanti. Oh, jadi ketika pas di-upload datanya masih tetap bisa ya. Iya, Maksudnya datanya nggak hilang. nggak hilang. 45 orang ini apa, Pak? Quantity? Iya, quantity barangnya. Quantity atau jenis? Quantity barangnya, Pak. Oh, berarti kalau Indomie ada 10, teh botol ada 5, terus itu minyak ada 10. Nah, itu kuantitinya itu dijumlahin. Iya, Bukan dijumlahin, jenis. Pak. Ini kan ada 10, 10, 15, 35 di sini. Yang di sini ada 10. Nah, di total jadinya di sini 45. Ya. Ini kalau di upload langsung masuk ke back office nanti, Pak. Nah, ini di call-nya kan 0. Ini sudah diupload semua. Oke. Terus kalau ya udah, habis ini apa penjualan apa? Nah, ini saya tampilkan tampilan di mobilnya ya, Pak ya. Untuk back office-nya. Oh, Kalau mau lihat tampilan di mobile. hanya itu apa? Itu. Piutang customer tadi nggak kelihatan. Piutang customer itu. Ya nanti dia lagi penjualan dulu. Nah, kalau itu penjualan gimana? Dia banyak banget itu. Aplikasinya. MDK tuh ada total preview. MDK. Kalau ini database, Pak. Jadi database ada database ekstra, misalkan punya pembukuan usaha lain bisa ditambahkan nanti. Ini kalau tampilan di mobile, Pak, yang ini. Nah, penjualan tadi sales juga langsung muncul di sini. Ada sales Wahyu tadi 620. Pindah itu, pindah transit gudang doang. Kan transit. Iya, kan transit doang ya, bukannya. Kita bilang transit gudang. Ini saya stop dulu yang di apps-nya, saya cekkan di ini ya, Pak ya. Di back office-nya. Pak, kalau untuk retur gimana Pak di situ, Pak? Oke. Ini returnya di sini, Pak, di penjualan ini. Di penjualan ini ada retur. Nah, itu returnya bisa manual atau ambil dari invoice penjualannya, Pak. Ini berat banget ini. Kalau case-nya gini Pak, misalnya kita customer ada yang beli 10, ya kan Pak? Iya. Ternyata ya 5-nya itu dibayar, nah 5-nya itu barangnya diretur gitu Pak. Bisa Pak? Oh ya, bisa. Jadi yang 5 tadi sudah lunas, yang 5-nya diretur. Ya. Ini tadi ada penjualan. Contoh ini tadi. Contoh yang ini, toko jajan yang 56.700. Ini kan udah dibayar. Itemnya banyak, Ada item, 45 pieces tadi. Ini udah masuk di back office. Nah, ini ada 10 quantity. Nah, ini di retur 5 gitu ya, Pak ya. Nah, itu retur bisa di sini tambah baru. Impor dari penjualan misalkan. Itu
Ini pilih customer-nya dulu. Nah, ini impor penjualannya. Ini kalau ada sales otomatis muncul. Nah, ini kuantitinya bisa dirubah. Sesuai jumlah returnya. Nah, ini untuk terminnya misalkan dibuat cash, ini langsung uangnya berkurang. Nah, kita tinggal mengeluarkan uangnya. Kalau ini udah di termin cash, nanti kuantitinya otomatis langsung masuk kembali ke stoknya. Sebelum itu saya cekkan di stoknya. Ini kan Stok itu langsung otomatis nambah ke stok. Iya, otomatis. Iya, ini saya cekkan dulu sebelum saya langsung balik langsung ke gudang itu yang 5-nya tadi ya, sisanya itu ya berarti ya. Otomatis kembali. Tapi di situ ada historinya nggak Pak? Misalnya kita pergerakannya dari pembelian 5 ada historinya juga Pak? Ada historinya. Ini kan ada 980 Pak. Ini saya retur dengan termin cash. Ini saya simpan. Nah, yang bisa lihat dari 10 jadi 5 Pak. Kan pertamanya 10 tuh. Iya. Jadi 5. Nah, itu melihatnya di sini Pak. Nah, itu dilihat stoknya nanti muncul Pak. Stoknya kembali 5. Kalau penjualannya dirubah misalkan dari 10 ke 5 itu tinggal diedit aja Pak nanti. Oh iya, nggak maksud saya. Historinya kelihatan nggak bahwa pertamanya dia kelihatan. Nanti di ini Pak, kartu itemnya, kartu stoknya. Ah, di mana tuh Pak? Sebentar, ini saya refresh dulu. Ini udah kembali 5. Jadi 985. Ini saya masuk ke kartu stok, di stok laporan stok ini. Di sini ada laporan kartu stok. Nah, di sini kelihatan Pak. Ini ada penjualan ini. Penjualannya 10, returnnya 5. Oh. Pak, kalau misalnya kita ada program Pak, Iya. kita nggak disetting gitu. Programnya misalnya beli 10 dapat 1, tapi dia ada jeda waktunya program itu sekitar 3 bulan berlakunya. Itu bisa nggak Pak kita setting gitu? Oh, kayak promo gitu ya Pak ya? Ya, promo. Misalnya kita mengadakan promo, pembelian 10 dapat 1 gitu kan. Nah, cuma kita batasi bulannya Pak, misalnya hanya sekitar 1 bulan atau 2 bulan gitu Pak. Kalau untuk Bcloud-nya belum bisa Pak, setting promo kayak gitu. Belum. Kalau promonya itu nanti ya, Pak, kalau promo yang Bapak bisa di sini seperti apa Pak? Kalau misalnya promo di back office-nya ini Pak, untuk yang di Bcloud bisanya ngasih bonus sih Pak di penjualan. Ini kan ada yang nggak bisa. Yang belum bisa tadi Pak, yang promo. Iya, yang nggak bisa di aplikasi. Yang nggak bisa itu di back office sama aplikasi. Oh, nggak bisa. Untuk fitur promo ini baru bisanya ini di Bpos Pak untuk retail. Ini saya lihatkan tampilannya. Ini plugin-nya yang tersedia untuk
Fitur promosi ini baru di Bipos saja, yang di Bicol belum berlaku. Oh, POS. Oke. Ya, ini belum ada screenshotnya sih Pak. Cuman ini lebih ke Bipos, lebih ke retail. Kalau untuk di back office belum bisa. Nah, kali yang di sini sendiri gimana Pak caranya Pak? Gimana Pak? Kalau untuk di sini sendiri, kalau misalnya memang kita ada transaksi seperti itu, bisa diakali seperti apa Pak di sini Pak untuk Kalau itu paling bisa ini, bisa dikasih penjualan dengan bonus atau dibuat item paket. Item paket itu bisa langsung ini, bisa langsung bawa item yang dimasukkan di bomnya. Nanti di setting di bill of material. Jadi nanti misalkan contoh item ini Indomie beli 10 gratis 1, itu nanti langsung dibuatkan item namanya item Indomie beli 10 gratis 1. Tipenya paket, nanti nguranginya langsung dari Indomie yang udah dimasukkan. Berarti jadi masukin item Pak ya untuk mengurangi Ya. itu Pak ya maksudnya. Iya, Item baru berarti item item baru. khusus untuk promo-promo segala macam Ya, gitu kegiatan. ya, solusinya kayak gitu sih Pak. Oh gitu. Ini contoh kayak gini. Barang dicek barang besar tidak gimana nanti? Cuman nanti Kalau untuk barang reject, ini Pak, yang Pak. paket itu nggak bisa dicek di stok item paket, maksudnya di item utamanya. Ya Pak, tadi ada item recheck gimana Pak? Nah, kalau di gudang ada barang rusak Pak, di reject terus ditaruhnya di mana Pak? Kalau mau dipisah bisa di ini Pak, dibuatkan gudang recheck nanti. Terus nanti misalkan barangnya barangnya dikeluarkan, misalkan barangnya rusak, udah nggak dipakai lagi, itu bisa di stok keluar Pak nanti. Stok keluarnya nanti di sini di stok, ini dikeluarkan. Sebelum itu dibuatkan akun dulu, misalkan akun recheck. Jadi nanti ada biaya di akun rechecknya nanti. Ini bentar lagi habis Pak, 2 menit lagi. Halo? Halo Pak Diki? Pak, item-item ini. Jadi kalau saya tadi Bapaknya bisa lihat stoknya seperti ini Pak. Ini untuk warna-warna ini akan menentukan, kalau saya hitam itu normal, kalau biru itu nanti akan terlihat di warnanya, di kuantitinya akan terlihat, itu berarti dia udah melebihi